Karena itu bersama dengan keluarga, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dan juga warga jemaat, kami boleh datang menaikkan syukur pada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu baik, kasih-Mu selalu baru, selalu nyata di atas seluruh hidup kami. Bahkan Engkau telah mempersatukan laki-laki dan perempuan dengan tangannya sendiri. Karena itu pernikahan adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Hari ini mereka ada di dalam baikmu yang kudus dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang percaya, supaya nikah ini dikukuhkan, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali semuanya ini Tuhan, kami akan menerima janji dari bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri hikmat, pengertian, pemahaman yang dalam kepada kami, supaya kami mengerti tentang bagian firman Tuhan, dan dengan demikian kami dapat mengaplikasikannya dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon Tuhan, Engkau ampunkan segala cara-cara daripada iblis yang mengganggu setiap konsentrasi kami, mengintimidasi setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya kuasa yang besar itu, Engkau halau segala kuasa-kuasa iblis, supaya biarlah kuasa Tuhan yang dahsyat dan hebat itu menolong dan memberkati kami, supaya pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini menjadi bagian untuk menguatkan setiap iman kami, perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malion dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem di Yudea. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian bertempatlah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibu-ibunya. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya
Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan alammu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu pun memisahkan aku dari yang tahu selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkemas untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata padanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan itu berkata, Naomi itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan perempuan Moab itu, menantunya yang pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelang. Demikianlah ini janji setia, janji kasih Rut kepada Naomi, karena ketika ia bersuaminya, ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Israel. Iman itu disertai dengan kata-kata dan perbuatan. Ia tidak mengucapkan janji kasih dan kesetiaan itu hanya saja kepada Naomi dengan kata-kata, tapi ia melakukannya dengan perbuatan. Ini yang menjadi bagian dasar dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kedua mempelai ini, janji setia ini kalian akan dikerahkan kepada
supaya dalam perjalanan hidup kita menyatakan janji kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan aku dengan engkau selain mau janji setia ini dipegang, supaya keluarga diberkati, perjalanan hidup diberkati oleh Tuhan. Memberkati firman-Nya bagi kedua calon mempelai dan bagi kita semua. Amin. Persekutuan hidup suami dan istri adalah bagian dari rencana Allah dan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan oleh Tuhan sebagai relasi dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disaksikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29, kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan ayat 25, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaklah seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Itulah sebabnya firman Allah memberikan nasihat kepada kedua mempelai. 1. Hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Tuhan Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan dan menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah-tengah pencobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala bagi hidup rumah tangga, suami istri yang memberkati dan meneguhkan dengan kasihnya. Janji tentang nikah. Kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri. Saudara mempelai kedua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah, tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Saudara Faisal Saputra, hendaklah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Apriana Laura Morunggo sebagai istrimu yang sah? Yang kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu susah maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan pengalaman, di waktu sehat maupun sakit? Yang ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman, yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak akan meninggalkan
Saudari Aprina Laura Rumbo dan menceraikan istrimu hanya akan terjadi oleh karena maut? Ya. Apakah jawabmu, Saudara Faisal Saputra? Ya, karena pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Saya bertanya kepada pengantin perempuan, Saudari Aprina Laura Rumbo, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil Saudara Faisal Saputra sebagai suamimu yang sah? Yang kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu susah maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Yang ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman, yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Apakah jawabmu, Saudari Aprina Laura Rumbo? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Aprina Laura Rumbo, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kasih dan kesetiaanku padamu. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Faisal Saputra, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya menabuhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dan memberi wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberkati kamu damai sejahtera. Amin. Kiranya suami dan istri dalam pemberkatan dan kudus ini. Karena itu mereka akan buktikan dengan ciuman kudus. Silakan.
surat nikah sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan kudus di sini.
menyala di